saya itu sekarang berada di modul 3.1, yaitu materinya terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi ada tugas ini harus ya intinya mungkin meminta Bapak untuk berbagi gitu lah untuk saya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan Pak terkait pengambilan keputusan. Bapak kan pengalamannya udah berapa tahun ya? Sekarang sudah hampir bentar lagi pensiun ya Pak? Pensiun. Pasti pengalamannya ini udah mantap. Insya Allah Jadi dalam mengambil keputusan Pak, kan ada keputusan yang bersifat rujukan moral, juga ada yang dilema etika. Bagaimana Bapak mengidentifikasi untuk mengetahui itu apakah itu dilema etika atau rujukan moral? Untuk ini di dalam mengidentifikasi rujukan etika ataupun rujukan moral jika berbenturan dengan aturan antara benar dan salah, itu sudah termasuk kepada rujukan moral. Sedangkan ada dua kebenaran yang harus dipilih atau itu kepada etika menyandingkan permasalahan dengan aturan, disandingkan dengan permasalahan dengan aturan. Ya. Kalau sudah disandingkan dengan aturan, ternyata ada dua pilihan antara benar dan salah, itu sudah pasti rujukan moral ya Pak. Ya. Untuk kita akan mengambil yang benar. Yang benar pasti. Ya pasti. Nah yang sulit itu yang dilema etika, karena kedua-duanya itu benar. Untuk yang membandingkannya kedua-duanya dan menilai mana yang lebih memberi nilai positif terhadap kepada seluruh pemangku kepentingan. Oh iya. Untuk yang dilema etika ya Pak ya. Jadi yang dilema etika itu kan dua-duanya benar. Jadi dilihat lagi mana yang lebih memberikan nilai positif. Kemudian Pak, mungkin jika dilihat dari prosedur atau langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan, dari sebutkan prosedurnya mungkin untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi pertama mengidentifikasi tentang permasalahannya, lanjut mencari data-data untuk mengetahui permasalahan tersebut dan juga siapa yang terlibat di dalamnya, dan pengujian benar dan salah, mengkaji ulang, dan baru kita membuat atau memutuskan permasalahan tersebut. Panjang ya Pak ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu jangan gereges gitu. Hati-hati dalam menentukannya gitu. Nah Pak, dari secara keseluruhan ini yang Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan itu yang lebih efektif dalam mengambil keputusan, tetap kita tidak lepas dari musyawarah. Jadi kita dibandingkan dari tadi data-data yang sudah dicari itu dan dimusyawarahkan agar keputusan itu bisa diterima oleh banyak kepentingan gitu maksudnya. Walaupun tidak dari semua
semua yang itu akan puas, ada mungkin Pasti ada saja ya Pak. yang yang tidak puas. tidak puas. Pak, tantangan Bapak yang pernah yang sering dialami ketika mengambil keputusan, tantangan yang paling menantang. Baiknya itu lingkungan tadi, Ya. karena walaupun kita sudah dimusyawarahkan keputusan, tapi ada juga satu atau salah seorang yang masih kurang puas gitu dalam keputusan itu. Selalu itu ya Pak ya? Iya, Selalu ada. Selalu ada. Setiap keputusan tidak akan memuaskan semuanya. Iya. Ada nggak pengambilan keputusan itu misalnya begini, ada jadwal tertentu, misalnya membahas dulu, atau ada keputusan yang diputuskan langsung pada waktu itu di tempat itu gitu. Keputusan memang tergantung kepada kasusnya. Ya. Jadi kalau yang membutuhkan atau yang terlalu urgen yang harus diputuskan segera, ya kita bisa mungkin diputuskan. Adapun kalaupun yang itu misalkan bisa ditangguhkan untuk keputusannya atau memerlukan orang banyak, mungkin untuk menentukan keputusan itu dimusyawarahkan dulu dan istilahnya itu membuat jadwal ke berikutnya misalkan. Seperti tadi diidentifikasi ada tahapan pengumpulan data gitu ya. Faktor lain yang selama ini mempermudah kepada mengambil keputusan, misalnya ada seseorang Bapak percayain itu kita harus ada ya, pasti ada. Jadi termasuk kalau di instansi kita punya teman terdekat yang bisa dibawa bermusyawarah atau curhat dalam mengambil keputusan untuk di masyarakat, bisa dengan kita mengambil keputusan musyawarah dulu dengan tokoh masyarakat. tapi tetap keputusan di tangan Bapak ya. Jadi sebelum kita memutuskan itu kita Sering dulu. Terima kasih Pak. Ini yang terakhir mungkin pembelajaran dari semua yang tadi Bapak sampaikan. Mungkin nanti bisa bermanfaat bagi saya. Kemungkinan ya dari itu hanya sekedar mungkin dari saya untuk memberikan penjelasan, tapi dalam penentuan keputusan kita yang harus lebih diutamakan kehati-hatian, kedisiplinan dalam tadi seperti dalam identifikasi masalahnya, mencari data-data siapa saja yang harus dilibatkan di tersebut. Nah itulah yang mungkin bisa dijelaskan dalam kesempatan ini, dan sekali lagi kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi mungkin Pak tetap ya ini harus kan ya ini harus mengumpulkan data, melibatkan siapa saja yang terlibat, kemudian siapa saja yang akan dilibatkan ketika mengambil keputusan. Kalau dalam bahasa Sunda itu bilang mau pula sorangan itu. Aduh, terima kasih nih Pak, pembelajaran yang sangat luar biasa sekali. Karena mungkin saya belum pernah jadi pemimpin Pak, hanya pemimpin keluarga mungkin sudah. Tapi terkadang saya juga ada pengambilan keputusan itu selalu ada keras. Mungkin lagi terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya berbagi dengan maaf KS kemarin saya ngasih pemberitahuan lewat WA. Jadi maksudnya begini, ini ada
tugas tugas TGP terkait dengan materi yang sekarang di modul 3.1 itu, yaitu tentang pengambilan keputusan. Jadi pada saat ini saya mohon kesediaan Ibu untuk sedikit berbagi kepada saya pengalamannya. Insya Allah mungkin saya bisa membantu kelancaran Bapak dalam tugas TGP ini. Insya Allah saya akan berusaha semampunya yang saya bisa. Gimana Pak? Ya, terima kasih Bu atas kesediaannya. Jadi ini jangan terlalu formal lah Bu, biasa aja ngobrol-ngobrol aja supaya tidak kaku. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan. Kalau dilihat dari pengalaman kan Ibu, masa kerja kan sudah lama ya. Kalau itu menjadi kepala sekolah itu dari tahun berapa ya? Baru sekitar 8 bulan yang lalu saya mendapat tugas sebagai kepala sekolah di SD Sukarani ini. Sudah lumayan lama juga ya. Apalagi Ibu itu kan sebelum jadi kepala sekolah juga itu termasuk guru yang dituakan, bukan guru yang sudah tua ya Bu ya. Guru yang dituakan. Tentu pengalamannya dalam pengambilan keputusan itu sudah banyak sekali. Ibu, mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Dalam mengambil keputusan kita selalu mungkin tidak selalu mudah ya, kadang dihadapkan dengan hal-hal yang dilematis. Kita suka terbentur dengan pertimbangan yang dilematis. Jadi ada dua opsi. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral? Ya, sering di sekolah itu terjadi beberapa kasus di mana kita prinsip yang utama itu kita harus memegang teguh norma dan etika yang ada di sekolah ini. Kadang kita kan mempertimbangkan opsi yang pertama, apabila ada satu kasus kita kalau mengambil keputusan begini, bagaimana pihak yang ininya baiknya, kalau mengambil keputusan yang satu lagi gimana nanti dampaknya. Jadi kita harus stakeholder sekolah semuanya harus bisa mengambil keputusan itu yang bisa merangkul semua pihak, tidak merugikan salah satu pihak, begitu mungkin. Ya Bu, jadi intinya kita harus memperhatikan norma Iya, dan etika juga, terus harus keputusannya itu harus di finalnya itu harus bisa merangkul semua semua pihak, demi tidak ada kebaikan semuanya. Iya. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang sekarang ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu. Ya, itu menjadi dilema tersendiri ya. Bagaimana dalam mengambil keputusan itu sebagai seorang pimpinan tentunya harus mengambil keputusan yang paling bijaksana, memilih opsi yang terbaik yang bisa menjadi pilihan terbaik bagi semua pihak. Jadi keputusan itu yang paling sesuai dengan norma dan kaidah yang ada di lingkungan kita, yang terbaik untuk pihak ini juga, yang terbaik untuk pihak itu juga, walaupun itu sebenarnya dilema juga buat kita, tapi harus bisa menjadi keputusan yang terbaik juga gitu. Akhirnya harus tetap diputuskan ya, walaupun itu ada dua pilihan ya Bu ya. Iya, begitu. Hal apa saja yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan kasus-kasus yang dilematis tadi? Apabila kita menemukan suatu permasalahan, memang sering terjadi di sekolah ya. Yang pertama kali itu kita harus mengidentifikasi apa-apa yang melatar belakangi suatu kejadian di sekolah itu. Kita harus mencari akar permasalahannya, mengidentifikasi apa-apa yang melatar belakangi
menangani permasalahan tersebut. Kita harus juga mencari tahu siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan tersebut, supaya kita dapat mencarikan alternatif pemecahan masalahnya yang dan menemukan titik temu untuk penyelesaian masalah tersebut, tidak merugikan salah satu pihak, untuk kebaikan bersama juga gitu. Mufakat untuk suatu permasalahan tersebut. Tentunya itu juga harus berdasarkan keputusan bersama dari semua stakeholder sekolah dalam mengambil suatu keputusan begitu. Walaupun keputusan tetap di ibu Ya, kemarin, walaupun keputusan ada di tangan saya, tapi pertimbangan saja gitu. saya serahkan lagi kepada guru-guru semua bagaimana keputusan itu yang terbaik untuk semuanya juga begitu. Tantangan yang pernah ibu alami, yang paling tantangan itu berat itu apa ya? Tantangan yang paling menantang gitu ya Bu ya, dalam mengambil keputusan, mungkin pernah nggak bisa diceritakan? Keputusan yang paling berat yang pernah terjadi kadang begini, saya sulit untuk mengambil keputusan itu apabila yang pertama dengan segala alasan-alasannya ternyata benar, pihak yang kedua dengan segala alasannya ternyata benar. Jadi saya juga kadang dilema, dari pihak ini oh iya betul, dari pihak ini oh iya betul. Kadang kita kembali lagi, ini kan kita dalam mengambil keputusan itu untuk kebaikan bersama. Yang harus dipegang teguh itu norma yang berlaku, norma adat istiadat yang berlaku di sekolah. Kita harus menyesuaikan, kita harus bisa menemukan titik temu, memanggil pihak yang pertama, pihak yang kedua kalau ada beberapa permasalahan yang melibatkan ini mengaku benar, ini mengaku benar, dan gitu. Nanti ya titik temunya kita harus secara bersama-sama untuk mengambil suatu kesepakatan yang terbaik untuk semuanya. Ini menyangkut ya kebiasaan. Ada jadwal tertentu tidak, misalnya begini, ketika ada permasalahan apakah itu harus selalu harus melalui prosedur ini, atau ada nggak keputusan yang misalnya yang menuntut untuk diputuskan cepat langsung diputuskan waktu itu juga dengan cepat gitu, tanpa banyak prosedur gitu? Kalau saya menemukan masalah yang urgent sekali, kan kalau masalah seperti itu pihak sekolah harus bisa menemukan keputusan yang paling cepat, yang terbaik, yang harus segera bisa dilaksanakan saat itu. Jadi kita bersama-sama mencari keputusan apa dulu yang terbaik, yang harus cepat dilaksanakan, yang bisa cepat dilaksanakan. Nah, ada waktu khusus dari sekolah kami dalam mengambil sebagai evaluasi dari setiap pembelajaran sebelumnya. Kami menjadwalkan setiap hari Sabtu itu setelah selesai KBM, kami mengadakan evaluasi pembelajaran seminggu ke belakang, bagaimana saya menampung aspirasi-aspirasi dari semua kelas, dari wali kelasnya. Kemudian kita mencari beberapa penyelesaian masalah apabila ditemukan ada beberapa masalah, kan ada juga ditemukan ini kelas 1 menemukan murid yang jarang sekolah, kelas 2 menemukan murid yang begini gitu. Jadi saya jadwalkan setiap hari Sabtu itu kita mengadakan evaluasi KBM. Jadi tergantung, jadi situasi Ya, situasional. Ya. Jadi yang menuntut cepat bisa dan memungkinkan untuk diputuskan cepat, kemudian yang terjadwal juga ada untuk perbaikan, misalnya untuk perbaikan pembelajaran. Iya. Bu, mungkin kalau ini berkaitan dengan idola atau orang-orang yang mungkin Ibu percaya, ada gak selama ini yang membantu Ibu dalam memutuskan sebuah keputusan, misalnya siapa, atau di sekolah ini atau di lingkungan keluarga,
yang paling banyak membantu dalam mengambil kasus-kasus yang dilema? Oh, kalau dari keluarga sekolah ada di sini guru senior. Sebelum saya datang ke sini, beliau sudah lama di sini dan sekarang masih di sini. Nah, kebetulan beliau juga seorang ustadz. Jadi setiap kami menemukan permasalahan, yang paling utama saya bertanya dulu pada beliau karena beliau senior saya. Jadi walaupun keputusan itu nantinya diputuskan oleh bersama juga semua stakeholder sekolah. Kalau dari keluarga, saya sering mendapatkan masukan-masukan, solusi-solusi terbaik dan menjadi rekan dalam setiap suka duka, dalam setiap kita menemukan permasalahan itu ya suami saya begitu. Pembelajaran yang ibu petik dari hikmah dari apa yang telah ibu sampaikan tadi apa? Apabila kita sudah menjadi seorang pemimpin di suatu komunitas, baik komunitas sekolah, di keluarga, apabila kita menemukan suatu permasalahan, jangan terlalu cepat mengambil suatu kesimpulan. Kita harus mencari dulu akar permasalahan yang mengakibatkan terjadinya permasalahan tersebut, latar belakangnya. Juga dalam mengambil keputusan itu kita harus kalau bisa memanggil beberapa pihak yang terlibat supaya terjadinya komunikasi itu semakin enak. Bagaimana menurut beliau, bagaimana menurut beliau, dan nanti diharapkan bisa menemukan titik temu dan mendapatkan solusi yang terbaik untuk semua pihak yang tidak merugikan, tapi menjadi yang terbaik untuk semuanya. Mungkin hanya itu. Aduh, terima kasih nih Bu, ilmunya. Pepatah itu pengalaman itu guru yang paling terbaik, memang itu masih saya pegang sebetulnya. Pengalaman itu memang jauh memberi pelajaran kepada kita yang dibanding dengan teori. Terima kasih Bu telah berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan ini hasil dari pembicaraan kita hari ini dapat bermanfaat bagi saya. Ya, mudah-mudahan lancar terus semua kegiatannya, ilmu-ilmu yang didapatkan selama pelatihannya bisa menjadi bekal nanti untuk masa yang akan datang. Terima kasih.